Pengantar pembelajaran Al-Islam, toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, selamat atas kenaikan kalian ke kelas 9. Semoga di jenjang yang baru ini, semangat belajar kalian semakin membara. Di awal tahun ajaran ini, kita akan langsung menyelami sebuah tema yang sangat penting dan relevan dengan kondisi masyarakat kita saat ini, yaitu toleransi. Kita semua tahu, belakangan ini sering terjadi berbagai gesekan di tengah masyarakat, baik karena perbedaan ras, warna kulit, gender, sosial politik, hingga keyakinan. Gesekan-gesekan ini sayangnya seringkali menyebabkan terputusnya tali persaudaraan di antara kita. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua berbeda-beda agar kita bisa saling mengenal dan memahami satu sama lain. Kita akan belajar bersama ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang secara gamblang mengajarkan kita tentang pentingnya sikap toleransi dalam berinteraksi dengan sesama. Tujuan utama pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian semua mampu memahami dengan baik Quran Surat Al-Hujurat atau surat ke-49 ayat 13 dan berbagai hadis terkait toleransi. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa indikator yang akan kita capai bersama. Kalian akan mampu membaca, melafalkan, dan mengartikan Quran Surat Al-Hujurat atau surat ke-49 ayat 13 dengan baik dan benar. Kalian juga akan mampu menjelaskan isi kandungan ayat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat atau surat ke-49 ayat 13 dengan baik. Kita juga akan mengidentifikasi bersama bacaan ilmu tajwid khususnya tentang hukum mim mati dalam Quran Surat Al-Hujurat atau surat ke-49 ayat 13. Dan yang paling penting, kalian diharapkan mampu menerapkan Quran Surat Al-Hujurat atau surat ke-49 ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sehingga kita semua bisa menjadi agen perdamaian dan persaudaraan. Mari kita niatkan pembelajaran ini sebagai ibadah dan bekal untuk menjadi pribadi yang lebih baik, toleran, dan senantiasa menjaga kerukunan. Sebelumnya, yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Berikut adalah intisari materi toleransi dalam Islam berdasarkan gambar yang diberikan. 1. Pengertian dan istilah. Toleransi dalam Islam disebut tasamuh dalam bahasa Arab, yang berarti sikap tenggang rasa dan saling menghormati. 2. Pembagian dan batasan toleransi. Toleransi dibagi menjadi toleransi sesama muslim dan toleransi non-muslim, namun tidak berlaku dalam hal akidah dan ibadah. 3. Landasan toleransi. Toleransi berlandaskan pada isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda dan kemuliaan ditentukan oleh ketakwaan. 4. Sejarah toleransi. Sikap toleransi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diwujudkan melalui Piagam Madinah. Anak-anak solih-solihah, ingatkah kalian bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Nabi Muhammad SAW datang dengan ajaran Islam. Kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak hanya menghapus tradisi jahiliyah yang tidak menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tetapi juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi kesetaraan dalam kehidupan bangsa. Sistem perbudakan dihapus, diskriminasi bangsa kulit hitam yang dinomorduakan, dan memberi peran perempuan di ruang publik. Inilah yang menjadi salah satu faktor turunnya ayat Al-Quran yang mengajarkan untuk selalu berlaku toleran dengan sesama. Berikut akan disampaikan satu kisah menarik yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Praktek toleransi di SMK Muhammadiyah Serui. SMK Muhammadiyah Serui yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, misalnya, merupakan sekolah dengan mayoritas siswanya beragama Kristen. Di sekolah Muhammadiyah itu, pelajaran agama Kristen tetap menjadi mata pelajaran wajib bagi segenap siswa-siswinya. Pengampunya bukan mantan misionaris yang kemudian jadi ustadz,
melainkan murni seorang ahli dari kalangan agama mereka. SMK Muhammadiyah Serui hanya satu contoh bagaimana Muhammadiyah memberikan porsi hak beragama secara penuh, benar-benar dalam tataran tindakan dan aksi nyata. Namun dengan rendah hati, Muhammadiyah nyaris tak pernah narsis sebagai kelompok Islam yang paling toleran. Secara organisasi, Muhammadiyah terbukti tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap ormas lain. Bahkan yang ada selalu menjalin kerjasama untuk kebaikan Indonesia, menjalin kerjasama dengan Nahdlatul Ulama dalam misi penyebaran paham wasatiyah Islam, menjalin kerjasama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA, dan sejumlah koalisi masyarakat sipil untuk menolak pengesahan RUU Pertanahan. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan Muhammadiyah sebagai sikap nyata menghargai lintas kelompok Islam. Tapi Muhammadiyah juga tidak menutup mata dengan sebagian warganya yang kadang berbeda, bahkan melenceng dengan sikap resmi organisasi. Dalam dinamika organisasi, apalagi perkumpulan yang memiliki jumlah pengikut begitu banyak, tentu hal tersebut dapatlah dikatakan wajar. Dikutip dari https://muhammadiyah.org tahun 2021, toleransi Muhammadiyah dari kata hingga aksi nyata. Demikianlah materi pertemuan pertama kita. Semoga ilustrasi-ilustrasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya toleransi dalam Islam. Untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan buatlah resume singkat mengenai poin-poin penting yang kalian dapatkan dari video tersebut. Jazakumullah khairan, semoga ilmu dan hidayah kita bertambah, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.